Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa ES semester 5, terima kasih atas waktunya. Berikut akan saya berikan gambaran tentang tugas pra UTS terlebih dahulu. Jadi ini bukan UTS ya. Ini tugas pra UTS yang penilaiannya nanti akan saya berikan secara kelompok, yang mana UTS-nya berarti tidak minggu ini tapi minggu depan. Tetapi untuk UTS-nya nanti baru bisa kita lakukan setelah tugas ini selesai. Karena nanti UTS-nya itu berkaitan dengan tugas ini. Jadi saya minta nanti ini filenya nanti saya share di grup. Nanti file ini silahkan dibaca rasa cermat. Jadi pada intinya saya sudah menyebarkan video yang mulai dari video pertama sampai video ke-9. Di mana di video tersebut sudah saya berikan gambaran tentang ekonometrika dan juga analisa regresi mulai dari teori sampai ke praktik, di mana regresi yang kemarin saya contohkan adalah regresi linear sederhana tentang variabelnya itu adalah variabel pendapatan sebagai variabel X dan variabel Y-nya adalah konsumsi. Kemarin contohnya seperti itu. Nah, selanjutnya secara berkelompok silahkan untuk melakukan analisa indikator ekonomi di Indonesia. Jadi sebetulnya dulu kan di awal pernah saya bilang kan, silahkan cari teori ekonomi untuk dianalisa secara ekonometrika, tapi ternyata sampai akhir belum ada yang ngumpulin. Jadi ini saya berikan saja, di mana datanya kita ambil indikator ekonomi saja, yang mana datanya mudah untuk dicari. Analisa ini dilakukan dengan menganalisa indikator-indikator ekonomi di Indonesia dan pengaruhnya terhadap indeks harga saham gabungan atau IHSG. Jadi nanti yang akan kita analisa adalah indikator ekonomi dihubungkan dengan IHSG di Indonesia. Banyak faktor yang mempengaruhi IHSG. Berbagai teori ekonomi telah menyebutkan bahwa suku bunga misalnya, suku bunga, lalu nilai tukar rupiah terhadap dolar, tingkat inflasi, PDB, PDB per kapita, dan seterusnya, yang mana semua itu mempengaruhi perkembangan investasi bagi emiten saham di Indonesia, yang mana emiten saham ini perkembangannya terlihat di dalam IHSG. Artinya, yang akan dikaji itu adalah indikator ekonomi di Indonesia ketika dihubungkan dengan IHSG. Dari 4 indikator ekonomi, setiap kelompok akan mendapat satu indikator ya. Jadi ini kan ada 4 indikator nih. Ada suku bunga, ada nilai tukar rupiah terhadap dolar, tingkat inflasi, PDB. Dari 4 indikator ini nanti akan saya bagi menjadi setiap kelompok nanti ngerjain satu, modalnya gitu. Jadi sebagaimana ini ya, ini kan filenya atau linknya dulu pernah saya share. Intinya setiap kelompok itu ngerjain satu. Satu kelompok ngerjain satu. Apa aja yang dikerjain? Pembagiannya sudah ada di sini. Kelompok 1 itu membahas tentang hubungan IHSG dengan suku bunga. Suku bunga di Indonesia. Kelompok 2 membahas IHSG dihubungkan dengan nilai tukar. Berarti nilai tukarnya adalah IDR terhadap USD ya. Karena emang USD itu yang paling dipakai kan. Artinya rupiah dengan USD. Kelompok 3 membahas tentang hubungan antara IHSG dengan inflasi. Inflasi tiap tahunnya seperti apa. Lalu kelompok 4 membahas IHSG ketika dikaitkan dengan PDB, ya, produk domestik bruto, atau dalam bahasa Inggrisnya GDP. PDB per kapita nanti yang kita pakai. Nah, nanti keterangannya, teorinya bisa dibaca-baca sendiri. Yang jelas dari pembagian tersebut, silakan lakukan analisa ekonometrika dengan regresi linear sederhana. Ingat ya, sederhana itu berarti hanya tentang variabel X terhadap variabel Y. X-nya hanya satu, nggak lebih dari satu. Yang dilakukan apa? Ini langkah-langkah untuk melakukan analisa. Lakukan dengan membuat laporan analisa dengan langkah sebagai berikut. Ya. Langkah yang pertama, dari variabel yang Anda dapatkan, tentukan mana variabel independen dan mana variabel dependen. Anda harus tahu dulu, X-nya itu apa, Y-nya apa. Itu misalnya nih contoh kelompok 4. Ada 2 variabel di sini, variabel IHSG di Indonesia, lalu variabel GDP atau PDB di Indonesia. Mana yang independen, mana yang dependen tentukan. Yang kedua, kumpulkan data sekunder ya melalui website. Websitenya nanti pakai ini, tradingoneconomics.com. Dan juga website idx.com, idx.co.id. Data semestinya merupakan data time series, tentu saja time series dari waktu ke waktu, dengan rentang waktu tahunan 15 atau 20 tahun. Tahunan aja ya, yang dipakai tahunan, artinya misalnya
mencari data mulai dari tahun 2015 sampai tahun 2024. Ini kan dalam 15 tahun terakhir, atau dari 2011 sampai dari 2011 ini enggak ya, 2011 sampai 2024, atau dari 2006 berarti ya sampai 2024, 2005 misalnya, yang penting 20 tahun, dan datanya data tahunan gitu. Data tahunan, misalnya tahun 2005 suku bunga berapa, 2006 suku bunga berapa, terus sampai 2024. Terus di tahun yang kolom selanjutnya nanti cari IHSG-nya. IHSG di tahun 2025 sampai 2024 dan seterusnya. Nanti dibikin tabel. Kumpulkan data sekunder melalui website, lalu buat tabel yang berisi kolom. Jadi bikin tabel itu 3 kolom, tahun, variabel X, variabel Y. Variabel X sama Y, X artinya independen, Y artinya dependen, dan sesuaikan dengan pembagian kelompok masing-masing. Lalu lakukan analisa regresi dengan membuat ya. Oke, sebelum saya ke langkah yang keempat, saya contohkan dulu nomor 1, 2, dan 3. Nomor 1 jelas ya. Tinggal Anda tentuin aja variabel X-nya itu apa, Y-nya itu apa. Dari pembagian kelompoknya, misalnya Anda kelompok 4. Dari kelompok 4 ini yang X yang mana, yang Y yang mana. Gitu. Itu aja jawabannya. Yang kedua, kumpulkan data sekunder melalui website, lalu dibuat tabel. Nah, ini saya contohkan untuk membuat gambaran. Kita akan masuk ke yang pertama, ke tradingeconomics.com ya. Tradingeconomics.com ini silakan Anda buka sendiri nanti, di mana di tradingeconomics.com itu ada ini dia. Nah, ini saya contohkan. Di sini menunya ada banyak, silakan. Tapi bukanya tolong dipakai komputer ya, jangan pakai HP. Soal kalian saya nggak tahu kalau pakai HP bisa atau enggak. Jadi lihat aja di menu. Di menu ini silakan lihat indikator yang mau dicari. Misalnya ya, kita mulai dari yang pertama. Ini ada 3 indikator di sini. Ada suku bunga, inflasi, sama PDB per kapita. Jadi ini sudah kelompok berapa ini tadi? Maka ada 4 kan tadi. Suku bunga, tingkat inflasi, sama PDB. Bagaimana cara kita bisa mengetahui data per tahun? Kita mulai dari suku bunga. Suku bunga berarti kelompok 1 ini. Suku bunga diklik, lalu dipilih negaranya Indonesia, diklik aja Indonesia. Jadi di peta, di atlas, diklik Indonesia, lalu klik max. Max itu untuk menyatakan untuk rentang tahun yang paling tinggi. Nah, di sini terlihat ada mulai dari tahun 2006 sampai tahun 2024. Lalu gimana cara kita bisa mencari suku bunganya itu berapa? Nah, pakai mouse ya. Ini pakai mouse. Itu diklik pada bagian, misalnya pengen tahu nih 2006 itu berapa ya? Diklik di sini, ditahan, di hold, lalu digeser gini. Nah, ini nanti akan keluar terus ini. Nanti dicatat nih satu persatu. Yang pertama dimulai dari Januari 2005, atau misalnya kita mulai dari Januari 2006 misalnya ya. Januari 2006. Januari 2006. Di sini suku bunganya adalah 3%. Terus digeser. Ini klik kiri di mouse-nya nggak saya lepas ya. Jadi saya pencet terus ini. Jadi nggak dilepas. Ini terus seperti ini dicatat satu persatu. Karena ini di sini nggak menyediakan tabel. Ini nggak menyediakan tabel. Jadi karena nggak menyediakan tabel, ini dicatat satu persatu. Atau mungkin ada di sini ya. Oh, nggak bisa. Ya harus seperti itu berarti. Loh, kok Malaysia sih? Oke, nggak apa-apa. Kok sekarang PDB? Saya ulangi ya, negaranya salah tadi, ternyata Malaysia, pantesan. Kita mulai dari indikator, suku bunga, lalu kita pilih Indonesia. Indonesia yang ini ya. Klik Indonesia. Indonesia, suku bunga. Nah, di sini ada PDB, ada harga, ada uangnya. Tapi kita fokus ke suku bunga. Nah, untuk suku bunga caranya seperti tadi ya. Klik max, lalu setelah max dilihat. Nah, ini suku bunga di Indonesia
Dari tahun 2006 tinggal diklik aja kayak gini. Nanti dicatat satu per satu. Mulai dari 2006, 2007, 2008 terus dicatat dan ditulis di bulan Januarinya aja. Januari 2006 sampai Januari 2024. Catat satu per satu berapa persen suku bunganya. Nanti setelah dicatat nanti dibikin tabel. Yang selanjutnya, tadi misalnya PDB, langsung aja di sini udah ada menunya ini, sebelah kanan. Indonesia, klik PDB. Klik pada bagian PDB aja, bukan PDB dari konstruksi pertanian langsung ke PDB. PDB secara umum. Di sini tertulis Indonesia, PDB. Kita klik Max lagi. Nah, ini dari tahun 67. Kebanyakannya kita tulis aja dari tahun 2006. Kalau bisa dari 2006, tulis dari 2006 ya. Kalau 20 tahun itu berarti dari 2005 ya berarti ya. 2005. Caranya sama. Klik yang lama, lalu mouse-nya itu jangan dilepas gitu. Terus seperti ini. Nah, nanti akan kelihatan 2005 berapa, 2009 539 USD. Ini pakainya USD ya, bukan rupiah. USD billion USD. Billion itu artinya miliar USD. Nanti kalau mau dikonversi ke rupiah ya silahkan, tapi pakai USD saja. Terus sampai tahun 2024. Dari 2025 sampai 2024. Caranya seperti itu. Nah, kalau berubah kayak gini, dikembalikan lagi, klik Max lagi. Karena ini tuh ketika kita pakai mouse, lalu diseleksi seperti ini nanti halaman chartnya itu akan berubah ke yang kita seleksi atau yang kita pilih seperti ini. Nah, ini kan berubah. Kita klik Max lagi, biar kembali ke yang ini. Jadi ini untuk mencari nilainya seperti tadi sama ya. Jadi diklik lama, mouse klik kiri, terus seperti ini. Yang penting nilainya keluar, terus nilainya dicatat satu per satu. Kecuali Anda bisa nyari website lain yang sudah menyediakan tabel juga nggak masalah, terserah. Tapi ini yang saya contohkan seperti ini. Terus yang selanjutnya tadi apa? PDB, suku bunga. Udah ya, suku bunga sama PDB udah. Terus kita ke yang ketiga ada nih, tingkat inflasi. Tingkat inflasi, pilih negaranya Indonesia. Indonesia, tingkat inflasi, lalu kita klik Max dari tahun ke tahun. Nah, di sini dari tahun 2000 ada, tapi seperti sama, klik yang lama, ya, klik yang lama. Nah ini posisi kursor mouse-nya ditaruh di biru tuanya, biar muncul. Nah, seperti ini. Fokus ke Januari, mulai dari Januari 2005, terus Januari 2006, Januari 2007, terus sampai Januari 2024. Ditulis semuanya, satu per satu. Setelah tertulis berapa tingkat inflasinya, ya, 2,57 dan seterusnya, ini ya, ditulis inflasinya, ini nanti dibuat dalam bentuk tabel. Seperti itu. Nah, kalau berubah jadi kayak gini, klik Max lagi. Oke, seperti itu. Ini terlihat ya di sini ya. Dulu waktu 98, waktu krisis moneter, ini inflasinya sampai berapa ini? Inflasinya itu sampai 79% ya. Ini ngeri banget itu saat itu krisis mon ya. Oke, itu yang cara untuk mencari yang inflasi. Terus yang selanjutnya tadi indikator yang keempat itu kalau nggak salah mata uangnya. Klik mata uang. Oke, saya ulangi, klik di sini. Lalu di pasar berarti ya, bukan di indikator, tapi di pasar. Lalu mata uang. Lalu setelah mata uang, nah ini yang untuk yang nilai tukar, ini agak langkahnya tolong diperhatikan. Lalu pergi ke bagian bawah. Di sini, nah ada base rate ya. Base rate ini diklik tanda panah, dipilih cari yang Indonesia. Indonesia. Ini dia. Base rate Indonesia. Nah, kita cari Indonesia atas USD. Ini Indonesia dari Jepang. Indonesia ke USD ada di IDR USD. Ini dia. IDR USD. Nah, ini yang diklik. IDR USD nanti dicari sendiri ya. IDR USD diklik. Ini adalah perbandingan antara rupiah terhadap USD. Loh Pak, nilainya kok 0,00? Iya, bukan 15.000, bukan.
Karena ini Rp1. Rp1 itu kalau dijadikan dolar itu nilainya segini. Bukan dolar terhadap rupiah, tapi rupiah terhadap dolar. Dan nilai ini yang kita pakai. Dan caranya seperti tadi. Nah ini ya, tabelnya atau chartnya ada di sini. Chartnya ada di sini, di bawah ini. Nah silakan, nah ini, pakai aja yang di bagian bawah ini 25 year. Pakai yang 25 year. Nah di sini dengan cara yang sama ya. Dengan cara yang sama, klik nanti. Misalnya kita ingin mencari mulai dari tahun 2005 ya, dari tahun 2005, diklik yang lama seperti ini. Nah, dan nilainya akan muncul di bagian kanan. Ya. Misalnya kita klik di sini, ya, ini kan tadi diurutkan nanti ya, mulai dari Januari 2005, Januari 2005. Januari 2005 berarti misalnya di sini. Contoh aja Januari 2007. Ini nilai nilai rupiahnya adalah 0,000111. Ditulis satu persatu. Januari 2008 gimana? Januari 2000 terus sampai Januari 2024. Nanti seperti itu. Ditulis satu persatu. Diklik satu persatu seperti ini. Nah, seperti ini. Tapi diingat dicari yang bulan Januari aja ya. Januari di setiap tahunnya. Januari di setiap tahun nanti dicari sampai tahun 2024. Nanti nilai dolarnya, nilai rupiahnya berapa dolar. Kurs ya, kursnya berapa atau exchange-nya. Tukar rupiahnya berapa. Itu cara mencari nilai yang indikator-indikatornya. Lalu bagaimana kalau pengen mencari yang IHSG-nya? Masuk ke idx.co.id. Ini untuk mencari data IDX. Ingat ya, pakai laptop nyarinya. Cari IHSG. IHSG itu biasanya ada di paling atas. Composite. Nah, ini di bagian kode bisa enggak ya? IHSG. Enggak ada ya, sebentar. Saya ulangi ya, jadi langkahnya untuk mencari IHSG. IHSG itu kalau di IDX ini namanya composite. Composite itu yang ini composite. Jadi untuk mengetahui harga satu lembar indeks IHSG sekarang itu berapa, itu 7.000 sekian ini harga sekarang. Nah, untuk mengetahui harga IHSG per tahun dalam 20 tahun terakhir bagaimana? Ya tinggal masuk ke menu nih yang titik garis 3 ini di atas, klik, lalu masuk ke data pasar, lalu masuk ke ringkasan indeks. Diingat stepnya ya. Titik 3, lalu data pasar, ringkasan indeks. Nah, di ringkasan indeks ini ada beberapa yang bisa kita lihat di sini. Nah, di sini ada menu Live Feed Index, Live Feed Sektoral, sama Historical. Nah, kita masuk ke yang Historical. Di Historical, ini terlihat ada kalender. Nah, kalendernya bisa kita klik, ya. Dan kita klik di bulan Januari. Di Januari 2024. Nah, ini contoh ya, Januari 2024. Composite harganya berapa? Composite itu berarti kita yang dilihat adalah penutupannya. Di harga penutupan. Nah, ini di harganya. Jadi tahun 2024 di Januari itu segini. Nah, ini yang ditulis atau di copy. Lalu masuk ke tahun sebelumnya. Ini yang 2 garis ke belakang ini diklik. Nah, ini Januari 2023. Dilihat lagi penutupannya berapa. Terus seperti itu. Jadi nanti tinggal misalnya Januari 2023. Oke, tinggal di klik. Nanti berubah. Lalu Januari 2022. Tinggal diklik.
Kok nggak berubah ya? Benar, ini cara gunanya gimana? Ternyata pakai EDX malah repot ya, karena nyetetinnya satu per satu. Itu aja harus nyari kalender dan seterusnya. Kita kembali ke yang tadi aja, ternyata bisa. Kita pakai trading aja ya. Trading economics tadi. Pakai yang web yang tadi aja. Mana tadi? Udah. Ini tradingeconomics.com ya. Diklik menunya tadi kan kita ke country aja, atau pakai ID nggak apa-apa. id.tradingeconomics.com. Kenapa saya tulis ID? ID-nya Indonesia, biar bahasanya pakai bahasa Indonesia. id.tradingeconomics.com. Nah, seperti ini. Lalu menunya kita pilih. Jadi kalau tadi indikator-indikatornya Anda sudah punya semua, kita sekarang akan nyari IHSG di negara-negara. Kita pilih negara-negara, lalu di bagian bawah, selanjutnya untuk negara-negara diklik, lalu kita pilih Indonesia. Ini Indonesia, diklik. Di sini, di bagian sini ada pasar saham kita klik. Langkah-langkahnya tolong diingat dengan baiknya, seperti ini. Dan ini stepnya nanti sama dengan yang tadi. Kita di bagian bawah disajikan waktunya, rentangnya berapa, kita klik aja yang 25 tahun, 25 years. Ya, ini mulai dari tahun, kita pilih yang mulai dari tahun 2005 sampai tahun 2024. Dicari mulai dari, diklik aja nanti, digeser-geser seperti ini nanti. April, nanti diklik kursornya, ini digedein bisa ini. Nah, ini digedein. Harganya ada di sebelah kanan. Misalnya, diklik mouse-nya, ditahan seperti ini. September 2001. Kita ingin mencari yang 2005. Klik lama. Jadi kliknya itu caranya itu lama ya. Klik ditahan gitu. Jadi sampai muncul bentuk seperti ini di mouse-nya. Jadi klik kiri, ditahan. Seperti ini. Kita ingin tahu yang 2006. 2006. Klik lama seperti ini. Ini Maret 2005. Cari yang 2006 berarti sebelahnya. Maret 2005. Klik yang lama Januari 2006. Harganya segini. Ditulis aja nanti satu per satu. Mulai dari 2006 sampai 2024. 2005 maaf ya. Dari Januari 2005, 2006 sampai 2024 ditulis, nanti dibuat Excel-nya. Seperti itu. Mohon maaf ini cukup lama ya videonya, nggak apa-apa. Oke, setelah nanti dengan menggunakan website ini ya, dengan menggunakan website tradingeconomics.com mendapatkan semua datanya, lalu tinggal dibuat tabel yang berisi kolom tahun, variabel X-nya apa, variabel Y-nya apa, selama 20 tahun ya, selama 20 tahun. Berarti bukan 15 ya, tapi 20 aja. Dibuat dalam bentuk 20 tahun, lalu lakukan analisa regresi dengan membuat yang pertama, bikin scatter plot dan juga garis regresinya dengan Microsoft Excel. Setelah dibikin tabel di Excel, dibuat scatter plot. Tutorialnya ada di video kelima. Menentukan nilai konstanta A dan B ya untuk menentukan dugaan model regresi dalam persamaan regresi Y. Ini tulisannya artinya Y di bagian atas ada topinya ya. Y, topi, gitu. Tapi karena nggak bisa nulis topi di Word, saya dikasih kurung topi gitu. Sama dengan A topi plus B topi X gitu. Nah, dengan itu tinggal dicari. Nilai A sama nilai B-nya itu berapa. Nah, untuk mencari nilai A sama nilai B, dengan menggunakan matriks ya, seperti yang dulu pernah saya contohkan di kelas, atau tutorialnya ada pada video ke-8. Membuat 2 kolom tambahan dalam tabel, yaitu kolom Y hitung,
Y topi dan juga kolom nilai residual yang merupakan hasil selisih antara nilai Y dan juga nilai Y hitung. Ini kalau nggak salah yang poin C ini pernah saya contohkan di video keempat. Kalau nggak keempat, ketiga, nanti dicari, makanya dipelajari lagi videonya, itu dibaca semua boleh untuk membuat. Atau kalau kalian udah paham ya ini bisa bikin. Yang C itu intinya bikin 2 kolom tambahan. Tadi kan kolomnya hanya ada 3. Kolom tahun, variabel X, variabel Y, ditambahi 2 kolom. Kolom selanjutnya adalah bukan variabel Y, tapi kolom Y topi atau kolom dari Y hitungnya, perhitungannya. Nah, Y hitungnya dapat dari mana? Dari persamaannya. Setelah ketemu Y topi kan nanti kita bisa menghitung nilai Y dengan persamaan regresinya. Nah, itu dihitung. Dan yang terakhir, membuat interpretasi persamaan regresi yang telah dibuat berdasarkan kriteria ekonomi dan nilai R-square. Jadi, setelah Anda mendapatkan persamaan regresi ini, Y topi sama dengan A plus B, X. Ini interpretasinya bagaimana? Nah, interpretasinya bagaimana? Dijelaskan dengan menggunakan tulisan. Ditulis semuanya. Nah, dilihat di sini, tugas dikumpulkan dalam bentuk Microsoft Excel. Jadi, dikumpulkannya pakai Excel aja, jangan pakai Word. Jadi, nanti mulai dari langkah 1 sampai nomor 4 ini, silahkan ditulis, dikerjakan di Excel, bukan di Word. Yang kedua, dikumpulkan di WA Group paling lambat 10 November. Excelnya dikumpulin di WA Group. Terus yang ketiga, Selasa depan ya dilakukan UTS individu secara lisan yang berkelompok. Berarti tugas ini itu nanti akan saya tanyakan hasilnya ketika UTS. Jadi tugas ini berkelompok, tapi minggu depan saya akan bertanya setiap kelompok dan akan saya nilai secara individu sebagai nilai UTS-nya. Jadi UTS-nya nggak minggu ini tapi minggu depan. Minggu depan UTS. UTS-nya itu nanti adalah pertanyaan lisan berkaitan dengan tugas kelompok yang dibuat. Jadi nanti satu kelompok maju ke depan, nanti saya tanyain. Saya tanyain terkait tugas yang Anda kerjakan. Berkaitan dengan tugas yang telah dikerjakan. Seperti itu, nanti kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di grup. File ini nanti saya sharekan baik video, file UTS ini, soal ini saya share di grup. Terima kasih. Assalamualaikum.